Renungan Harian Kamis 24 Februari 2022 dengan judul Perintah untuk Mengasihi. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-17. Dengan bahan bacaan Ulangan pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-15. Suatu ketika, saat saya sedang berjalan di pasar yang ramai orang berlalu lalang, ada seorang nenek tua yang berjalan tertatih-tatih untuk memungut sampah di pinggir jalan. Sedihnya nenek itu seperti tidak terlihat di keramaian. Orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri sampai-sampai tidak memperhatikan keberadaan nenek tua yang nampak kesulitan untuk mengangkat karung sampah yang ukurannya lebih besar dari dirinya. Nenek itu menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada seseorang yang peka bahwa dia butuh pertolongan untuk mengangkat karung sampah itu ke gerobak yang dibawanya. Tapi tidak ada seorang pun yang peka dan menyadari keberadaan nenek itu sampai akhirnya Tuhan mengingatkan saya untuk segera membantu nenek itu dan saya melakukannya. Contoh ini merupakan salah satu keadaan zaman kita sekarang, bahwa dunia sedang terlelap dengan keegoisannya yang membuat mereka kehilangan kepekaan terhadap kaum marginal. Kita sebagai seorang Kristen harus melakukan perbedaan seperti yang Yesus lakukan. Yesus adalah simbol kasih. Pelayanan Yesus selama di bumi didasarkan atas dasar kasih, dan banyak sekali pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan ditujukan kepada orang miskin dan kaum pinggiran. Ketika yang lainnya mengabaikan orang miskin, mata dan hati Yesus justru tertuju kepada mereka dan Yesus menjadi solusi bagi mereka. Hal itulah yang harus kita lakukan. Biarlah hati kita penuh dengan belas kasihan dan mata kita memiliki kepekaan terhadap orang miskin dan berkekurangan. Tidak melulu harus melakukan hal besar. Hal kecil yang dapat membantu mereka itu sudah cukup untuk meringankan beban mereka. Lakukanlah hal-hal kecil dengan hati yang besar, maka secara tidak langsung kita mengenalkan Yesus kepada mereka melalui perbuatan kita. Orang miskin Tuhan izinkan selalu ada di sekitar kita dengan tujuan untuk melatih kepekaan kita dan mengasah rasa belas kasihan kita sampai kita memiliki karakter seperti Yesus, yaitu kasih, dan merupakan suatu perintah bagi kita untuk mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi diri sendiri. Bahan refleksi untuk kita, apakah hati kita memiliki kasih dan mata kita peka seperti Yesus? Sudahkah kita melakukan perintah Yesus untuk saling mengasihi, terutama kepada mereka yang kekurangan? Mari kita berdoa. Bapa, ubah hatiku seperti hatimu, mataku seperti matamu, dan biarlah kami memuliakan nama-Mu lewat setiap perbuatan kami,
terutama kepada orang miskin dan kekurangan. Amin. Power statement. Wujud nyata kasih adalah perbuatan baik terhadap sesama.